Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia yang biasa kita sapa dengan nama Romo Yakin. Halo Romo, apa kabar? Baik, Bu Paulin. Luar biasa ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Yakin. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih sejati. Ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu mengusahakan kasih dalam setiap sisi kehidupan kami. Berani meminta kepada sesama dan juga berani memberi kepada sesama yang berkekurangan. Sehingga dengan saling membagi, saling memberi, kami pun dapat mewujudkan pewartaan-Mu yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk menjadi pewarta-pewarta sejati yang mewartakan cinta-Mu sendiri kepada sesama. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 8 sampai dengan 15 dan dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 8 sampai dengan 15. Saudara terkasih, ingatkanlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah, aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku.
Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo yakin akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan mentaatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi sudah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen pertama ya Romo ya. Dalam segmen pertama ini kita membahas bacaan pertama tadi Romo. Nah terkait dengan bacaan pertama tadi, inspirasi apa yang akan Romo sampaikan di sini Romo? Ya, bacaan pertama itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang memiliki tujuan adalah menguatkan,
meneguhkan Timotius, Ya. sehingga akhirnya karya pewartaan, karya kabar gembira, Injil dapat semakin tersebar. Mengapa Timotius membutuhkan peneguhan? Karena pada saat itu bisa dikatakan Timotius mungkin mengalami kebimbangan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Dan Paulus sebagai seorang guru, pendamping, akhirnya perlu menguatkan Timotius. Ya. Seperti itu. Dan sepertinya juga dalam bacaan yang pertama ini, Romo, Rasul Paulus juga ingin menyampaikan yang lain kepada Timotius. Selain dari apa yang Romo tadi sampaikan? Ya, intinya adalah bagaimana warta gembira tersebut bukan berfokus pada diri sendiri, bukan popularitas, ketenaran diri, Ya. keuntungan pribadi, tetapi demi kemuliaan Allah, demi kasih kita, bentuk ungkapan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya. Dan akhirnya maka dikatakan bagaimana Allah yang kita wartakan itu adalah Allah yang senantiasa setia, senantiasa menemani kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Seperti itu. Saya bisa bertanya dari per ayat ya, Romo. Boleh. Seperti itu ya. Dan saya mulai dari ini, Romo, yang ayat ke-11 nih, Romo. Sabda ini benar, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Bisa tolong dijelaskan, Romo? Ya, kita mengalami kematian bersama dengan Kristus pada saat kita dibaptis. Tradisi baptis pada zaman itu adalah ditenggelamkan. Maknanya adalah pada saat kita ditenggelamkan, kita masuk dalam dunia orang mati, dunia bawah. Dan pada saat tenggelam, pada saat dia muncul kembali, dia menghirup udara yang baru, menghirup roh yang baru. Kalau misalkan ibu pernah mengalami peristiwa tenggelam, Enggak. pada saat pada Berenang saat mungkin ibu membayangkan ibu dicelup ke dalam air 1, 2, 3, ditahan agak lama, apa yang terjadi? Agak susah bernafas, megap-megap ya. Megap-megap, mau mencoba bernafas. Ya. Dan pada saat dilepas, Lega. ibu bisa, ada perasaan lega. Itulah makna dari kita mati bersama Kristus dan untuk bangkit bersama dengan Kristus. Bagaimana udara yang kita hirup pertama kali itu adalah sumber kehidupan untuk diri kita, yang memampukan kita untuk bisa juga hidup bersama dengan Kristus. Jadi di sini dan berkaitan lagi dengan ayat 12, jadi jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Seperti apa itu, Romo? Memerintah dengan Dia. Memerintah dengan Dia. Maksudnya apa, Romo? Pada saat kita bertekun mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus, yaitu perintah kasih, maka kalau ibu ditanya, lebih senang berkenalan, berteman, bersahabat dengan orang yang sering marah, sering ngedumel, sering protes, atau sering melukai sesama, atau dengan orang yang menerapkan kasih, yang sabar, menyapa, yang senang berbagi dengan sesama, mana yang ibu pilih? Yang kedua. Yang kedua. Terus kalau kita punya pemerintah atau punya pemimpin, lebih senang pemimpin yang bertangan besi, yang diktator, yang memaksakan kehendak, atau pribadi pemimpin yang mau turun ke bawah bersama dengan rakyat mengayomi. Ya, yang kedua juga. Yang kedua juga. Maka pada saat kita berani mengikuti kehendak Yesus, kita bertekun dalam perintahnya, maka akan banyak orang yang senang datang kepada kita, senang bertemu dengan kita, dan akhirnya dengan sendirinya kita pun bisa saja didaulat sebagai seorang pemimpin yang penuh kasih, karena mereka merasakan kenyamanan, merasakan perlindungan dari kasih yang kita berikan kepada mereka. Ya. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari sini juga, Romo, sepertinya Timotius juga masih mempunyai keraguan ya, Romo. Makanya Rasul Paulus memberikan
surat kedua seperti ini? Keraguan dalam karya pelayanan Ya, itu sangat mungkin terjadi. Ya. Mungkin disebabkan karena Timotius belum menemukan hakikat dari pelayanan. Contoh paling gampang, ibu pernah melayani di lingkungan, di wilayah atau di gereja? Ya, Pernah. ya. Terus pernah pelayanan ibu itu ditolak? Atau misalkan ibu datang mengantar surat undangan ke rumah-rumah, ternyata bukan diterima dengan baik, malah disambut oleh bukan pembantu, tetapi anjing gitu. Ya, ya. Perasaannya gimana? Ya, nggak enak. Atau misalkan sudah membagikan kotak APP, atau misalkan membagikan undangan, tetapi pada saat diundang dia merasa mengatakan, oh kok saya nggak pernah diundang, kok kotak APP belum pernah dibagikan ke saya, sehingga akhirnya pada saat kita datang mengambil kotak APP, yang ada adalah, oh maaf saya nggak tahu, saya belum mengisinya. Atau misalkan pada saat undangan sudah pelaksanaan pada hari hanya, dia protes, kok saya nggak diundang, pengurusnya kok males. Perasaannya gimana? Ya, seperti dipermainkan. Ya, mungkin inilah yang dialami oleh Timotius, bagaimana dia ingin memberikan karya pelayanannya, tetapi disalahartikan. Maka Paulus menegaskan kembali kepada Timotius, agar dia bukan hanya mencari ketenaran, popularitas diri sendiri, agar dia diakui, agar dia diterima, tetapi diajak untuk kembali menemukan hakikat dari pelayanan, yaitu bagaimana nama Allah sendiri yang akhirnya semakin dipermuliakan berkat karya atau pelayanan yang kita berikan kepada sesama. Ya. Jadi kita harus bertekun ya Romo ya, di sini seperti kalimat di ayat 12 ini ya Romo ya. Kita harus bertekun, terus jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi di sini setia ya Romo ya. Di ayat ke-13-nya ya Romo ya. Bisa dijelaskan agak sedikit panjang Romo. Ya, dikatakan di sini, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ya. Artinya, pada saat kita menolak Tuhan, pada saat Tuhan senantiasa ingin memberikan yang terbaik kepada kita, ingin mengampuni dosa kita, ingin memberikan yang kasih-Nya kepada kita, tetapi Tuhan juga karena adalah kasih sangat menghargai kebebasan kita. Contoh paling gampang, Tuhan tidak bisa mengampuni orang yang tidak mau diampuni. Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan. Contoh paling gampang, misalkan ibu pasti memiliki anak kan ya? Ya. Ingin mencintai anak, ingin memberikan yang terbaik kepada anak. Misalkan memberikan kue yang enak sekali. Tetapi pada saat diberikan, anaknya menolak. Nggak mungkin kan ibu paksa? Kalau dipaksa malah anaknya menangis atau malah tidak suka dengan kue tersebut. Begitupun dengan Tuhan. Kalau kita menyangkal Tuhan, artinya menyangkal kebaikan, tidak mau menerima kasih-Nya, maka Tuhan juga tidak bisa memaksa kita untuk menerima kasih yang Dia berikan. Maka, ya sudah, Tuhan menghargai kebebasan kita, tetapi Dia tetap setia, senantiasa menjaga, menemani. Pada saat mungkin kita membutuhkan tiba-tiba, atau pada saat kita menyesal, maka Tuhan selalu ada mendampingi kita. Itulah makna bagaimana Tuhan setia. Dan Dia tidak bisa menyangkal dirinya, karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih yang terus-menerus terpancar dari dirinya kepada kita. Itulah makna dari bagaimana Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Nah, tadi saya tertarik dengan Romo bilang tadi ada hakikat dalam pelayanan. Seperti apa itu Romo? Ya, hakikat dari pelayanan itu adalah bagaimana kita melayani, tujuannya adalah demi kemuliaan Allah, ungkapan cinta kita
kepada Allah yang telah mencintai kita terlebih dahulu. Sehingga akhirnya kita menyadari cinta Allah yang begitu besar, kasih perhatian Allah yang begitu besar, dan sebagai ungkapan syukur kita juga mau mengasihi Allah, atau kita tergerak untuk berani hidup dalam kasih-Nya tersebut. Dan bentuk dari hidup dalam kasih Allah itu adalah bagaimana kita juga berani mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita menjadi saluran kasih, menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya. Dan ayat selanjutnya Romo, yang ayat 14 Romo, ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Itu bisa dijelaskan, Romo? Ya, pada saat kita, contoh paling gampang, pada saat terjadi keributan, masing-masing tidak mau dipersalahkan, masing-masing malah menyalahkan orang lain. Tetapi ada satu orang, satu tokoh yang mengatakan, ya sudah, kita belajar mengampuni. Dalam gereja, kita belajar untuk berani mengasihi, dan wujud dari kasih itu adalah pengampunan. Saya mau mengampuni semuanya. Saya tidak mau bersilat lidah, saya tidak mau menyala-nyalakan, saya mau mengampuni. Karena itu adalah ajaran Kristus sendiri. Bagaimana kita berani mengasihi dengan berani mengampuni sesama. Maka forum itu akan menjadi lebih tenang, lebih damai, tidak saling menyala-nyalakan. Seperti itu. Dan itu pernah terjadi pada saat di salah satu stasiun TV. Kemarin itu saya baru mendengar atau menonton sampai agak malam itu, bagaimana seorang imam ini tidak menyalahkan pribadi-pribadi yang lain, tidak menyalahkan negara lain, tidak menyalahkan instansi lain, tidak menyalahkan pihak-pihak yang terkait, tetapi dia mengatakan, ya sudah, kami walaupun mengalami penganiayaan beberapa kali, walaupun rumah ibadat kami diserang, dihancurkan, kami tetap tidak mau menyalahkan orang lain karena kami mau mengasihi, kami mau mengampuni mereka. Itulah hakikat yang diajarkan oleh Kristus. Dan pada saat imam tersebut mengatakan hal tersebut, maka forum pun menjadi lebih tenang, tidak terus-menerus menyalahkan. Seperti itu. Dan artinya di sini kita harus berlaku dan berkata jujur ya, Romo ya. Jadi tidak ada kemunafikan seperti yang tadi Romo jelaskan di ayat 14 tadi ya, Romo ya. Ya, artinya mengapa sih kita munafik? Karena kita menutup-nutupi kebenaran. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran bukan hanya sekedar yang membawa pertentangan, kemarahan, karena benar saya memaksakan kebenaran saya. Tidak. Yang namanya kebenaran, atau katakan sebagai roh kebenaran, Roh Kudus, adalah roh yang membuat segala sesuatu menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih penuh kegembiraan, sukacita. Itulah roh kebenaran. Kalau ada berita, misalkan kita mengalami berita yang menghebohkan, kita langsung mengirim mungkin gambar-gambar atau cerita-cerita, atau kita merekam video itu dan menyebarkannya ke banyak pihak. Itu benar. Dari sisi kebenaran berita itu benar. Tetapi mungkin saja berita tersebut nanti malah menimbulkan ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kemarahan, dendam. Dan itu bukanlah hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran senantiasa mendatangkan sukacita, kedamaian, kegembiraan, bukan dendam. Tetapi bagaimana berani memaafkan, berani mengampuni, itulah makna dari kebenaran sejati. Sehingga akhirnya kalau kita mendengar atau menerima gambar atau video seperti itu, mungkin baik jika kita berani memaknai itu semua dalam bingkai cinta kasih Allah. Artinya
dari setiap musibah, dari setiap kejadian, pasti ada sisi positif di sana. Kalau mau kita wartakan, wartakanlah sifat positif tersebut, hal positif tersebut. Bagaimana seorang relawan yang tidak perlu disebutkan namanya, berani memberikan nyawanya untuk mencegah keburukan yang lebih besar. Berani menahan orang yang membawa kekacauan, sehingga akhirnya tidak menjadikan korban yang lebih banyak, lebih besar. Dan bagaimana ungkapan cinta dia, ungkapan tanggung jawab dia, itu coba kita viralkan, kita ungkapkan kepada banyak orang. Bahwa masih ada loh orang yang masih berani bertanggung jawab, orang yang berani berkorban demi sesama, orang yang berani tidak mementingkan diri sendiri. Dan itulah penghayatan iman gereja, iman Katolik yang berani mengungkapkan cinta, bukan permusuhan kepada orang lain. Jadi menebarkan kedamaian ya Romo ya. Kedamaian dan dengan berani berkorban. Dan itulah yang coba kita wartakan. Dan itu menjadi pewartaan yang hidup bagi kita semua. Terima kasih Romo. Dalam segmen pertama ini kita jeda sebentar ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan selanjutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Nah Romo, sekarang kita memasuki segmen kedua ya Romo ya. Tapi sebelum Romo kita lanjutkan pada perbincangan yang pembahasan Injil ya Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali beberapa poin yang terkait dengan bacaan pertama tadi? Ya, bacaan pertama itu adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Tujuannya Rasul Paulus menuliskan surat itu adalah untuk meneguhkan karya pewartaan, karya Injil yang coba diwartakan oleh Timotius kepada umat di sana. Dan mengapa hal itu dibutuhkan? Karena sebagaimana karya pelayanan senantiasa ada tantangan, hambatan, dan Paulus mencoba menguatkan hati Timotius. Sehingga akhirnya Timotius semakin memahami hakikat dari pewartaan tersebut. Bukan hanya membesarkan diri sendiri, mencari ketenaran, popularitas diri sendiri, tetapi semata-mata demi kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama. Sehingga akhirnya dengan begitu, Timotius pun dapat melayani dengan lepas bebas, tidak mencoba melulu mengejar keuntungan-keuntungan pribadi, tetapi berani menjadi pribadi yang apa adanya, lepas bebas, dan mengikuti teladan Kristus yang berani melayani dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih sehingga karya pelayanan tersebut semakin tersebar dan semakin banyak orang merasakan kasih Allah dan mau mengikuti dan hidup bersama dalam kasih Allah itu. Dan dengan begitu akhirnya dibutuhkan rahmat Roh Kudus, rahmat kasih. Semua karya pelayanan itu didasarkan oleh kasih. Kasih yang berani mengampuni, kasih yang berani mewartakan kebenaran. Kebenaran dalam arti kata bukan hanya sekedar memberikan apa yang ada, tetapi juga melihat pengalaman yang ada dari kacamata, dari bingkai kasih sendiri. Sehingga kita dapat menemukan setiap hal positif, setiap kebaikan dari setiap peristiwa atau musibah yang ada. Seperti itu.
Dan untuk bacaan Injilnya, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Ya, dalam bacaan Injil ini adalah dasar dari setiap pelayanan, yaitu kasih itu sendiri. Ya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka bagaimana kasih itu menjiwai segala karya pelayanan, karya pewartaan yang kita berikan kepada sesama kita. Ya. Seperti itu. Dan sekarang kita mulai membahas dari ayat di sini ya Romo ya. Boleh. Dari ayat Injil, dari Injil Markus ini. Saya tertarik juga Romo, kalau kita baca keseluruhan seperti Romo katakan tadi bahwa Rasul Markus ingin memberitakan tentang kasih ya Romo ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ya Romo ya. Benar sekali. Dan juga, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kasih itu yang sebenarnya Romo? Ya, akhirnya kasih itu adalah bagaimana kita bukan hanya berfokus pada diri sendiri, Ya. tetapi demi tadi ungkapan iman kita, cinta kita, kasih kita kepada Allah Ya. yang lebih dahulu telah mengasihi kita, dan kita mau hidup di dalam kasih Allah. Sehingga dengan begitu kita pun mampu menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi sesama. Dan kalau dikatakan bagaimana kita mengasihi Allah, ya kita bagaimana kita wujudkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Ibu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Tidak bisa. Ibu bisa mengasihi sesama yang kelihatan? Bisa. Nah, bagaimana kita sebagai manusia indrawi Ya. dapat mengungkapkan kasih kita kepada Allah melalui sesama kita. Karena kita percaya bahwa Allah senantiasa bersemayam dalam diri, dalam hati setiap orang. Maka pada saat kita mengasihi sesama, kita secara tidak langsung juga ikut mengasihi Allah. Seperti itu. Dan saya tertarik di ayat 33 nih Romo. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah yang dimaksud dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu, Romo? Ya, bagaimana akhirnya setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita usahakan, kita upayakan, bukan melulu demi diri kita sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Dalam arti kata, hati dan pikiran kita senantiasa berpaut kepadanya. Maka dikatakan mengasihi dengan segenap hati. Ya. Apakah sungguh-sungguh hati kita, perasaan kita tidak lagi mencari kenyamanan diri sendiri, mencari kenikmatan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh berani melampaui kenyamanan diri untuk berani melayani dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi, bukan demi kepuasan diri, tetapi demi karya pelayanan, demi cinta kita. Maka contoh paling konkret adalah misalkan dengan sepenuh hati pada saat ibu ditolak, tadi pada saat mungkin membagi undangan itu, terus dikatakan sudah ibu bagikan, tetapi yang menyambut tadi anjing gitu ya, bukan tuan rumah. Lalu pada saat hari H ibu disalah-salahkan, hati ibu perasaannya gimana? Ya, dipermainkan, jadi agak sedikit dendam, marah gitu ya. Nah, bagaimana kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan tidak menyimpan kemarahan, dendam di dalam hati kita, tetapi berani mengampuni dan tetap berani mencintai, melayani orang tersebut sebagaimana kita melayani Tuhan. Itu bentuk dari mencintai dengan segenap hati, dengan segenap pengertian. Kita tidak lagi tadi seperti bacaan pertama mencoba menggunakan logika kita, membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, tetapi kita dengan rendah hati juga mau mengakui, ya sudah,
Kita tidak mencari siapa benar, siapa salah, tetapi kita mencoba bagaimana mencapai kebaikan bersama, bonum commune. Sehingga akhirnya kita tidak melulu menggunakan pengertian logika kita, tetapi kita juga berani menggunakan kebaikan atau menggunakan kebersamaan itu untuk mencapai persatuan yang nyata. Contoh paling gampang, misalkan ada ribut-ribut, saling menyalahkan, oh pengurusnya nggak benar, oh umatnya nggak benar, oh dewannya nggak benar, oh romonya nggak benar. Lalu romonya mengatakan, ya sudah, dengan berbagai macam alasan, alibi ataupun fakta-fakta yang mencoba menguatkan apa yang dia katakan. Lalu pada saat situasi tegang tersebut, romonya mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya mengaku salah. Coba kedepannya kita mau melakukan apa. Lalu pada saat itu pasti tidak lagi saling menyalah-nyalahkan, tetapi akhirnya melupakan segala dendam, kesalahan itu, tetapi mengarahkan hati dan pikiran kepada hal yang terbaik untuk masa depan. Itulah makna dari dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan. Ya sudah, setiap kali pelayanan pasti membutuhkan tenaga, terus waktu, terus mungkin biaya, dan kita tidak lagi memperhitungkan itu semua. Karena kita percaya karya pelayanan kita tujuannya demi Tuhan, demi kebaikan sesama. Kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Seperti itu. Nah, bagaimana kita memandang kasih itu dilihat dari dinamika kita sebagai seorang Kristiani, Romo? Ya, akhirnya kasih itu tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi berani memberikan diri atau larut masuk dalam arus kasih dari Tuhan sendiri. Kita menjadi saluran atau saluran berkat atau kasih kepada sesama. Dan kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi semuanya itu ditujukan demi kebaikan sesama. Mungkin konkretnya, bagaimana akhirnya kita tidak melulu mencari popularitas, ketenaran, atau ingin diakui, ingin dihormati, tetapi kita berani turun ke bawah, bersama-sama berjalan, atau dikatakan seorang pemimpin yang berani belusukan, ikut dalam kehidupan umatnya, kehidupan masyarakatnya, sehingga akhirnya masyarakat pun merasakan perhatian, cinta dari seorang pemimpin tersebut. Tidak hanya di atas kertas saja ya, Romo, ya, seorang pemimpin itu. Tidak hanya ada di tahtanya, memegang kekuasaan, harta miliknya saja, tetapi mau turun, mendengarkan, membuka diri terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Dan bukan hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga mau turun melihat secara real bagaimana permasalahan yang ada, dunia mereka, kesulitan mereka, sehingga akhirnya seorang pemimpin bisa menemukan akar permasalahan yang ada dan menyelesaikannya itu bersama-sama dengan rakyatnya, bersama-sama dengan masyarakatnya. Tidak show off atau menggunakan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, tetapi berani menghimpun masyarakat dan bersama-sama menyelesaikan itu. Ya. Jadi perintah manakah yang paling utama? Di sini balik lagi ke ayat 28 ya, Romo, ya. Jadi itulah yang terbesar adalah kasih ya, Romo. Jadi saya teringat Rasul Paulus selalu mengatakan kasih, kasih, kasih ya, Romo, ya. Selalu kasih. Jadi dasar utama dari kita adalah kasih ya, Romo, ya. Nah, Romo, terkait di luar dari ini, Romo, saya ingin tahu juga, Romo, kalau Romo boleh bercerita, apakah ada pengalaman praktis Romo yang terkait dengan kedua bacaan pada hari ini?
Ya, contoh paling konkret adalah bagaimana karya pewartaan kasih itu kita ungkapkan dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Bagaimana, ya pasti dikatakan kalau ditanya apakah setiap orang tua mengasihi anaknya? Ya pasti. Pasti. Apakah orang tua berani memberikan hidupnya untuk anaknya? Belum tentu. Nah, maka bagaimana ungkapan kasih itu bukan mematikan anak, Ya. atau tetapi berani menghidupkan anak. Berani berkorban demi anak, demi orang-orang yang kita cintai, bukan mematikan mereka. Kalau dikatakan apakah orang tua selalu menghidupkan anaknya atau memberikan kasih kepada anaknya, ternyata tidak setiap orang tua berani memberikan hidupnya kepada anaknya. Ya. Contoh paling gampang, ibu mengasihi anak ibu, Ya. terus apakah ibu juga berani menghidupkan cita-cita, semangat, perjuangan anak ibu, ataukah ibu malah mengatur anak ibu? Kamu nggak boleh gini, kamu harus ini, kamu nggak boleh gini. Bahkan mungkin bisa menentang apa keinginan dia, atau bahkan bisa mendikte apa yang ingin dia lakukan, dan pada saat dia tidak menjalankan, malah kita sebagai orang tua seakan-akan kita punya wewenang dan kita memarahi dia dan menghukumnya. Kita bisa mengecek dalam diri kita sendiri. Justru pada saat anak kita yang sering dihukum, dimarahi, dibatas-batasi, bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang rendah diri, anak yang tidak berani berkembang, anak yang takut salah, sehingga akhirnya talentanya, bakatnya, potensinya tidak hidup, tidak berkembang sebagaimana mestinya, tapi menjadi pribadi yang kerdil, yang takut melakukan kesalahan. Pada saat kita menciptakan generasi seperti itu, maka sebenarnya kita juga sudah membunuh anak kita, bukan dalam arti fisik saja, tetapi justru lebih parah lagi dalam arti mental. Ya. Maka sebagai orang tua, bagaimana kita berani memberikan hidup kita kepada anak? Artinya bukan kita membebaskan anak kita semaunya saja, tetapi sekali lagi kita berani mendampingi tadi dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, mendampingi anak kita, berani masuk dalam dunia anak kita, mau mencoba mencari tahu pergumulan hidup mereka, dan bukan sebagai orang tua yang hanya mengatur atau menyuruh-nyuruh saja, tetapi juga mau menjadi sahabatnya, menjadi orang yang dia percaya, seperti itu. Ya. Contoh paling gampang, orang tua terkadang marah kalau anaknya mendapat nilai yang buruk di sekolah. Terus orang tua terkadang marah kalau anaknya membuka gadget di waktu-waktu yang tidak disepakati. Bahkan ada beberapa orang tua yang membatasi anaknya hanya boleh menggunakan HP atau gadget pada saat mulai dari Jumat malam sampai Minggu siang. Sisanya Senin sampai Jumat itu sama sekali nggak boleh. Justru terkadang kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan teknologi sekarang. Dalam arti kata, banyak justru anak kita juga menggunakan gadget bukan untuk hal yang buruk, tetapi untuk hal yang positif. Contohnya, anak kita bisa menggunakan gadget itu atau gawai atau media sosial untuk bersama-sama mengerjakan tugas sekolah, untuk bersama-sama mencari bahan-bahan pengetahuan dari sekolah. Dan bagaimana orang tua bukan hanya sekedar melarang, tetapi berani mendampingi. Dan Paus Fransiskus sendiri mengatakan teknologi itu bukanlah sesuatu yang jahat. Teknologi itu sesuatu yang baik, dan yang baik itu berasal dari Tuhan. Maka bagaimana kita berani
melihat teknologi gadget yang ada itu sebagai sesuatu yang baik yang perlu kita pahami bersama-sama. Contoh paling gampang, orang baik menggunakan teknologi, orang yang suka berdoa pada saat menggunakan gadget, mungkin saja dia bisa mencari doa-doa yang sangat baik dan men-sharekannya ke banyak orang. Orang yang suka masak, masakannya enak, mungkin dia akan menemukan resep-resep yang baik di gadget itu dan menyebarkannya ke banyak orang. Sehingga akhirnya karya pewartaannya, karya pelayanannya dapat semakin tersebar lebih luas. Juga ada orang jahat mungkin yang mencoba mencari tahu bagaimana cara merakit sesuatu yang bisa mendatangkan kehancuran, dan dia mencarinya itu di gadget dan akhirnya dia mempraktekkan itu untuk kepada orang-orang yang tidak bersalah. Ataupun ada juga orang yang dengan gadget malah bisa menghack atau mengambil hak yang bukan menjadi haknya. Seperti itu. Maka bagaimana kita kalau sungguh mau memberikan hidup kepada anak kita, kita pun diajak untuk berani memberikan waktu kita, tenaga kita, usaha kita, hati kita kepada anak. Atau boleh ditanya kepada ibu saja, ibu bersama dengan anak sehari berapa jam dari 24 jam yang diberikan? Pernahkah dalam 24 jam itu kita ingat sama anak kita? Kalau kita ingat, berapa menit kita ingat keseluruhannya? Jangan sampai akhirnya kita merasa sebagai orang tua tahu, paham sama anak kita, ternyata kita tidak tahu sama sekali terkait dengan anak kita. Atau misalkan dengan penggunaan media sosial, berapa banyak sih dari orang tua yang menjadi teman anaknya di Facebook, Instagram, atau Pet, atau Snapchat, atau apapun itu. Anak-anak sangat suka, sangat bangga kalau orang tuanya itu bisa menjadi teman atau followers mereka. Mereka akan mengatakan, orang tua saya itu ternyata gaul ya, ngerti. Syaratnya satu, jangan komen apapun orang tua. Pada saat komen, maka akan di-unfollow. Akan di-unfriend oleh mereka. Maka bagaimana kita juga sebagai orang tua bisa mendampingi anak kita di media sosial, bagaimana sebagai orang tua kita juga bisa mendampingi anak kita dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, mencari bahan-bahan di internet bersama-sama. Tidak sedikit anak-anak yang bisa cus bahasa Inggris karena nonton di YouTube, nonton siaran-siaran bahasa Inggris, kartun-kartun yang ada, tanpa diajari oleh orang tuanya atau di sekolah. Maka bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik utama, menerapkan kasih dalam karya pendidikan kita, pendidikan iman kita kepada anak-anak. Maka hal konkret yang ditawarkan oleh Yohanes Paulus II dalam pembinaan pendidikan iman keluarga adalah bagaimana kita menerapkan kasih dalam keluarga kita dengan berani mengatakan 3 hal utama. Mengatakan saya mohon, terima kasih, dan mengatakan juga kata maaf. Dengan 3 kata itu diungkapkan sebagai kata kata mukjizat, kata magic. Pada saat kita berani mengatakan tolong bantu saya, tolong ambilkan apa, sehingga kita melatih kerendah hatian kita. Pada saat kita berani mengatakan maaf, kita juga bukan saja mengungkapkan kerendah hatian, tetapi juga berani mewartakan kasih itu sendiri. Dan pada saat kita mengatakan terima kasih, kita menyadari bagaimana peran sesama kita,
peran keluarga kita dalam membangun, dalam mensupport, dalam mendukung kehidupan kita. Sehingga dengan begitu kita menyadari kasih dalam keluarga itu, dan dalam kehidupan kasih yang baik dalam keluarga, kita pun semakin dimampukan untuk berbagi kasih kepada sesama di luar keluarga. Seperti itu. Jadi memang kasih ditebar berasal dari keluarga ya Romo ya. Jadi dari bentuk seperti itu bisa menebar kepada yang lain di luar dari keluarga ya Romo ya. Di keluarga itulah pendidikan kasih, rumah kasih pertama-tama dialami oleh anak-anak, oleh tiap anggota keluarga kita. Ya. Dan selanjutnya nih Romo, apakah perbedaan antara mengasihi diri sendiri dan egois? Ya, egois itu hanya memikirkan diri sendiri tadi. Semua hanya berpusat demi kenikmatan, kenyamanan, keuntungan pribadi. Tetapi pada saat kita belajar untuk mencintai seseorang, di ayat lain Yesus pernah mengatakan, cintailah sesamamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Artinya bagaimana kita juga dapat diajak untuk merawat diri, memperhatikan diri. Sehingga akhirnya karya cinta kita kepada sesama, karya pelayanan kita kepada orang lain, dan wujud cinta kita kepada Allah dapat semakin berdampak. Contoh paling gampang, ibu bisa melayani anak ibu, memasakkan masakan yang enak, kalau ibu sendiri sedang sakit? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap bentuk cinta kita terhadap anak, kita pun diajak untuk berani merawat diri. Tidak makan sembarangan, tidak begadang, tetapi dengan kita merawat diri, kita semakin mampu untuk melayani, mengungkapkan cinta kita kepada keluarga kita, kepada orang lain dengan lebih baik. Nggak mungkin kan kita nganterin undangan pada saat kita sedang flu berat, maka bagaimana kita mencegah diri kita, merawat diri kita agar tidak terkena flu berat itu. Seperti itu. Jadi mengasihi diri sendiri itu yang sesuatu yang positif ya Romo ya. Kalau yang egois tadi membawa keduniawian ya istilahnya seperti itu. Baiklah Romo, sekarang kita sudah di penghujung acara ini Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sudah 60 menit kebersamaan kita dalam acara Oase Rohani Katolik hari ini. Dan sekarang marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Yakin. Setelah itu kita memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo. Marilah kita siapkan hati untuk menutup Oase Rohani Katolik dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menganugerahkan Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Melalui pribadinya lah kami semakin memahami akan karya kasih-Mu yang mengajak kami untuk ikut serta di dalamnya. Ajarilah kami untuk berani meneladan Putra-Mu Tuhan kami, saudara sulung kami, dengan bukan hanya saja berani mengasihi Engkau dan sesama secara kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Mampukanlah kami untuk berani mencintai Engkau dan berbakti bersolider dengan sesama dalam kehidupan nyata keseharian kami, dan kami pun semakin Engkau boleh ikut sertakan dalam saluran berkat kasih-Mu kepada sesama. Dan semoga kami pun boleh hidup di dalam kasih-Mu dan berbagi kasih itu kepada sesama yang membutuhkan, sehingga semakin banyak orang boleh merasakan kasih dan berkat-Mu melalui kehadiran diri kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita doakan, seluruh aktivitas, rencana, karya pelayanan, dan niat baik kita senantiasa dilindungi, diberkati, dan dipimpin oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Tuhan senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat kita. Dan karena kasih-Nya, Tuhan menghargai kebebasan kita. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care.
yourself in the smile.